Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat dan juga happy selalu. Kisah kali ini terjadi di Nias, Sumatera Utara. Kasusnya ini berawal dari COD toke seharga 500 juta yang ujungnya ini menjadi kasus penghilangan nyawa. Gimana kisah selengkapnya? Sebelum lanjut, seperti biasa aku mau ngingetin kalau kisah yang aku ceritakan ini bukan dari karangan aku. Beritanya ada di media. Kalian kalau mau baca langsung boleh banget. Kalau mager bacanya ya udah duduk manis aja dan simak videonya sampai habis. Seorang pria bernama David Yusman Telaumbanua alias Jonius Halawa alias Ucok. Ia lahir dan besar di desa Hilionozega, Nias, Sumatera Utara. Di sini aku nggak dapat info tanggal kelahiran Ucok ya, karena si Ucok sendiri aja nggak tahu umurnya berapa, lahirnya kapan ini dia nggak tahu. Oke lanjut. Ucok ini terlahir dari keluarga yang pas-pasan dan karena itulah Ucok terpaksa tidak melanjutkan sekolahnya sejak ia duduk di sekolah dasar. Ucok ini nggak pernah kemana-mana, jadi maksudnya itu kayak keluar dari tempat tinggalnya atau keluar dari desanya itu nggak pernah, atau dari kotanya ya, itu nggak pernah. Sebab itulah Ucok ini kurang lancar juga bahasa Indonesia. Jadi kesehariannya Ucok ini berkomunikasi pakai bahasa daerahnya aja udah. Sejak Ucok ini putus sekolah, Ucok bekerja serabutan di desanya. Sampai sini bisa dibilang hidupnya Ucok ini cukup keras. Pada tahun 2011 saat Ucok menginjak remaja, ia mulai merasa membutuhkan pekerjaan yang lebih pasti. Karena gimana pun juga kerja serabutan itu kan nggak selalu ada ya, jadi nggak tentu. Kalau ada ya dikerjain, kalau nggak ada kerjaan ya udah nganggur. Karena itulah Ucok ini memutuskan untuk pergi merantau, ikut tetangga dan juga saudaranya yang udah lebih dulu merantau ke Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang menempuh jarak sampai 7 jam perjalanan laut. Di sini Ucok ini pergi merantau itu cuma bawa diri sendiri aja. Ucok ini nggak punya KTP, dia juga nggak punya akte lahir, nggak punya kakak. Jadi seperti yang aku bilang di awal ya, Ucok ini nggak tahu umur pastinya itu berapa. Intinya yang dia tahu ya, kalau temen-temennya itu umurnya 16 tahun ya berarti ya udah sama, aku juga 16 tahun. Setibanya Ucok di Karo, Ucok ini mulai mencari pekerjaan dan singkatnya Ucok ini diterima bekerja di desa Aek Popo. Ucok ini bekerja di sebuah perkebunan sayur milik Kolimarinus Zega atau biasa disebut Pak Yun yang usianya 56 tahun. Selama bekerja Ucok ini tinggal di rumah bosnya yang jaraknya nggak jauh dari kebun. Pak Yun juga dikenal baik ya sama karyawan-karyawan ataupun sama tetangganya. Pak Yun ya bosnya Ucok selain punya usaha perkebunan, ia juga punya sampingan yaitu jual beli toke. Karena sebagian orang ya percaya tentang mitos-mitos tertentu yang berhubungan dengan toke. Jadi ada jenis tertentu dan juga ukuran tertentu yang menentukan harga dari si toke. Bahkan dipercaya bahwa toke bisa menyembuhkan penyakit tertentu juga. Dan ada juga ya yang percaya bahwa toke ini bisa membawa keberuntungan. Malahan harganya ini mahal banget ya. Bisa dibanderol jutaan sampai miliaran. Ucok ini selama bekerja ya, selain yaitu dipekerjakan di perkebunan, nggak jarang ya Ucok juga membantu bosnya dalam bisnis toke. Pada bulan Maret tahun 2012, Pak Yun ini menerima tamu bernama Jimmy Trio Girsang yang usianya 53 tahun dan juga Sadarih Boru Maringga alias Rugun yang usianya 43 tahun. Tapi di media ini disebutnya Pak Eva dan juga Bu Eva aja. Nah, Pak Eva dan Bu Eva ini memang lagi nyari toke karena pesanan ini lagi tinggi-tingginya. Karena Ucok ini tinggal di rumah bosnya ya, dan dilihat ada tamu, Ucok ini langsung membantu bosnya. Bu Eva yang ngelihat Ucok ini sempat nih nanya-nanya sama Ucok kayak, asal kamu dari mana Ucok? Dijawab sama Ucok, saya dari Nias Bu. Ucok, ada nggak toke di desamu? Kata si Bu Eva. Oh banyak Bu, malah gede-gede toke-toke di sana. Denger itu ya, Bu Eva ini minta Ucok buat carikan toke yang besar yang emang lagi dicari-cari. Ucok pun bersedia tuh membantu Bu Eva. Kemudian besoknya Ucok ini mulai menghubungi kakak iparnya bernama Rusulahia alias Amasini. Dan mulai ngobrol lah perihal toke dan juga ada klien bosnya. Dijelasin tuh ya sama si Ucok, kakaknya pun
kemudian minta nomor dari bosnya itu untuk bisa dihubungi langsung. Setelah itu bener ya, Ama ini kemudian menghubungi bosnya Ucok dan bilang kalau dia punya toke yang mirip dengan yang dicari sama si Bu Eva. Bahkan kakak iparnya Ucok ini juga mengirimkan foto-foto toke yang deskripsinya itu mirip sama yang dia punya. Mereka pun mulai tawar-menawar harga di telepon ya. Yang awalnya ini si Ama membandrol harga tokeknya ini sebesar 2 miliar. Tapi Pak Yun ini nawar ya, sampai mereka akhirnya sepakat dengan harga 500 juta. Merinding gak lu dengar harga tokek sampai 0,5 miliar? Singkat cerita ya, Pak Yun mengabari Pak Eva dan juga Bu Eva perihal tokek dari iparnya Ucok. Setelah deal dengan harganya, Pak Yun balik lagi nelpon Ama. Ama minta untuk Pak Yun sendiri yang datang untuk bertransaksi. Nggak pikir panjang ya, Pak Yun ini setuju dan bilang kalau dia bisa pergi ke Nias di minggu depan. Pada hari Senin tanggal 16 April 2012, Ucok ini dihubungi kakaknya yang bilang kalau bapaknya ini lagi sakit dan Ucok itu kalau bisa pulang. Ucok pun segera memberitahu bosnya ya untuk sekalian meminta izin. Pak Yun itu mengizinkan Ucok untuk pulang. Ucok kemudian bergegas balik ke kampungnya. Setelah itu selang 1 minggu kemudian, tepatnya tanggal 23 April 2012, Pak Yun, Pak Eva dan juga Bu Eva ini berangkat ke desanya Ucok ya, dengan niatan untuk bertransaksi tokek dengan kakak iparnya Ucok, yaitu si Ama. Mereka bertiga ini menaiki pesawat terbang. Pada pukul 2:30 sore mereka pun mendarat di Bandara Binaka. Pak Yun kemudian menghubungi Ama untuk bisa dijemput di bandara. Ama pun setuju ya untuk menjemput Pak Yun. Ama kemudian meminta Ucok untuk menjemput Pak Yun. Ucok kemudian berangkat ya menggunakan motor. Kemudian setibanya di bandara, Ucok bertemulah dengan bosnya dan iring-iringan jalan menuju desanya. Jadi Ucok ini jemput sendiri pakai motor. Kemudian bosnya dan juga 2 orang lainnya itu ya bertiga, itu emang udah ngerental mobil buat mereka ya. Kemudian Ucok ini di depan sebagai petunjuk jalan gitu, ngerti ya? Di tengah perjalanan, karena desanya Ucok ini kan akses jalannya makin ke dalam makin sempit, sampai-sampai mobil ini nggak bisa masuk. Ucok kemudian nelfon kakaknya lagi ya buat minta jemput pakai motor, bisa nggak? Karena kan ini tamunya ini ada 3 orang. Ama kemudian setuju dan meminta Ucok buat nunggu. Ada yang nyapu sama lagi ngelas, jadi ya udahlah ya. Emang kampung gua mah sibuk, tau nggak? Sibuk. Jadi udahlah, baikkan aja, mudah-mudahan informasinya masuk ya. Setelah perjalanan yang panjang dan juga melelahkan dan juga hari udah mulai gelap ya, Ama ini meminta tamunya untuk beristirahat dulu aja, baru besok mereka ini pergi ke penangkaran tokek yang lokasinya itu di rumah temannya. Singkat cerita, keesokan paginya Ama ini ngajak tamunya untuk pergi ke penangkaran tokek temennya menggunakan motor. Jadi ada Ama, Ucok sama 1 temennya Ama. Dan jalanlah ya mereka. Tapi ternyata setelah dalam perjalanan ya, di tengah perjalanan yang lokasinya itu perkebunan sepi, mereka ini dihadang oleh 3 orang asing yang udah bawa parang. Entah situasinya itu kayak gimana, tapi yang jelas 3 orang asing ini justru menghabisi para tamunya Ama. Jadi Pak Yun, Bu Eva dan juga Pak Eva meninggal dunia di tempat. Sementara Ama, Ucok dan temannya ini nggak diapa-apain. Ucok ya tentu aja panik dan juga shock gitu. Dia sama sekali nggak tahu kalau ternyata kejadian ini adalah rencana dari kakak iparnya. Karena yang Ucok tahu awalnya ya beneran aja nganter bosnya buat beli tokek. Sedangkan Ama bilang kalau dia nggak punya tokek yang dimaksud. Jadi si Ama ini sengaja karena tergiur sama uang 500 juta. Bahkan Ama juga sengaja untuk transaksi langsung karena yakin para bos ini pasti bawa duit 500 juta. Gitu. Setelah itu Ama dan teman-temannya ini mulai menggeledah tas dari Pak Eva, Bu Eva sama Pak Yun, dan ternyata uang 500 jutanya itu nggak ada. Setelah dikumpul-kumpulin ya,
Ternyata hanya ada uang kurang lebihnya 7 juta yang kemudian dibagi 5 orang, masing-masing itu 1,2 juta, dan Ucok dikasih uang 1 juta untuk tutup mulut. Ucok yang shock dan nggak tahu apa-apa karena kejadiannya kayak cepet banget gitu. Cuma bisa manut aja nerima uang yang dikasih, dan dalam hatinya dia itu takut. Setelah selesai bagi-bagi duit, jasad para korban ini dibuang aja ke pinggir jurang, dan mereka semua ya para tersangka ini pulang ke rumah masing-masing. Sementara Ucok ini masih shock atas kejadian yang baru banget dialami. Ucok masih nggak nyangka kalau ini semua itu hanyalah rekayasa dari kakak iparnya. Pada posisi ini Ucok tuh bingung ya, nggak tahu ini kudu gimana, karena dia juga takut sama kakak dan teman-teman kakaknya. Jadi Ucok memilih untuk ya udah tutup mulut aja. Sementara di sisi lain pada malam harinya Ama dan teman-temannya ini balik lagi ke pinggir jurang untuk menghilangkan barang bukti. Mereka ini kemudian langsung memisahkan kepala Pak Yun, Pak Eva, dan juga Bu Eva. Kemudian membungkus kepala tersebut menggunakan plastik. Sementara badan para korban ini dibakar dan dijatuhkan ke jurang. Dan yang lebih gilanya lagi, kepala para korban ini mau buat apa coba? Tebak. Mau buat ritual. Iya, mau buat ritual, tumbal ritual gitulah, nggak ngerti gue. Sayangnya ya, ritual seperti apa ini nggak dijelasin di media. Tapi yang jelas kepala para korban ini sampai saiki ini belum ditemukan. Ngeri banget. Sementara Ucok yang perasaannya ini udah mulai gelisah, terus bingung juga mau kemana, karena mau balik lagi ke Karo, bosnya udah nggak ada ya. Ditambah lagi dia juga takut kalau nanti keluarga dari bosnya nanya-nanya ke dia. Akhirnya Ucok ini memutuskan untuk pergi ke rumah kakak kandungnya yang ada di Riau sambil nyari pekerjaan baru di sana. Sementara di sisi lain, keluarga dari para korban ini tentu aja bertanya-tanya dan mulai panik karena nggak ada kabar nih dari Pak Yun dan dua rekannya. Bahkan masing-masing dari keluarga korban juga membuat laporan orang hilang. Lalu melaporkan juga bahwa terakhir kali memang mereka ini mau pergi ke Nias untuk membeli toke dari kenalannya Ucok yang nggak lain adalah karyawan Pak Yun. Dari sanalah polisi Karo ini berkoordinasi dengan polisi Nias untuk mencari Ucok. Tapi sayangnya Ucok ini udah nggak ada di desa tersebut ya, udah kabur dia. Berbulan-bulan ya polisi terus nyari keberadaannya Ucok, sampai akhirnya polisi mengetahui Ucok yang berada di Riau melalui nomor ponselnya. Pada tanggal 12 September 2012, Ucok pun tertangkap di rumah kakaknya di Riau, dan Ucok dibawa balik lagi ke Nias untuk diinterogasi. Kemudian saat diinterogasi, Ucok ini jujur mengatakan yang sebenarnya, dan dari pernyataan Ucok inilah Ama dan teman-temannya ini mulai diburu polisi. Ama kemudian berhasil ditangkap dan mengakui bahwa teman-temannya juga terlibat. Teman dan tetangganya ini bernama Ama Pastihia, Ama Fandihia, Amosihia, dan juga Jenny. Tapi saat mau ditangkap, teman-temannya ini udah berhasil kabur ya saat tahu kalau Ama ditangkap polisi. Ama kemudian diminta menunjukkan di mana jasad para korban. Ama kemudian menunjukkan sebuah jurang yang berada di dusun Hiliwawea. Bahkan polisi juga mengerahkan 58 personil untuk evakuasi jasad tersebut. Karena gimana pun juga lokasinya ini kan jurang ya, jadi agak sulit. Singkatnya, polisi kemudian menemukan beberapa bukti, diantaranya potongan kain yang sudah terbakar, korek api, batang kayu yang ujungnya itu ada bekas dibakar, jadi kayak gosong, ada pisau, ada juga parang, sebuah cincin emas, 2 jam tangan, dan terakhir 77 tulang belulang yang berasal dari 3 orang. Ama ini bilang kalau kepalanya ini dipakai untuk tumbal ritual. Sedangkan Ucok ya, yang baru tahu kalau ternyata kepala para korban ini sampai dipisahkan buat ritual, tentu aja kaget. Ucok juga mengatakan bahwa dia nggak ikut pada malam itu karena yang dia tahu setelah selesai semuanya itu pulang ke rumah masing-masing. Tapi polisi ini nggak percaya sama pernyataannya Ucok dan terus menganggap bahwa Ucok ini terlibat. Bahkan di BAP-nya Ucok atau berita acara, Ucok ini dipaksa mengakui bahwa dirinya ini terlibat, dan beberapa oknum penyidik sampai melakukan paksaan, bahkan gak segan-segan oknum ini melakukan penekanan fisik supaya Ucok ini mengakui dirinya ini terlibat. Ucok juga dipaksa untuk mengakui dirinya berusia 19 tahun, padahal dia merasa dirinya ini 16 tahun. Balik lagi, seperti yang aku jelasin di awal ya, Ucok ini gak tahu sebenarnya dia itu umur berapa, karena kan nggak punya KTP. Ditambah kalau umurnya 16 tahun kan hukumannya tentu aja akan masuk kategori anak di bawah umur.
Pada bulan Mei 2013, persidangan Ucok dan Amma pun digelar di Gunung Sitoli, Nias. Dan dalam persidangan, Ucok dan Amma dituntut atas kejahatan penghilangan nyawa secara berencana dan dijatuhi hukuman mati. Ucok yang dapat hukuman tersebut ngerasa kaget karena ia merasa bahwa dia bukan pelakunya tapi dapat hukuman mati. Bahkan Ucok juga sempat membela dirinya yang bukan pelaku. Ucok juga merasa umurnya juga bukan 19 tahun, tapi hakim melihat bahwa di berita acaranya Ucok ini berusia 19 tahun. Jadi udah, lu terima aja, ini adalah hukuman yang pantas buat kamu, gitulah intinya ya. Karena inilah Ucok lagi-lagi mendapatkan tekanan dari oknum penyidik untuk mengakui dirinya berusia 19 tahun. Ucok yang kala itu nggak dapat perlindungan hukum hanya bisa pasrah dan menjalani hukuman aja di lapas Tanjung Gusta yang ada di Medan. Pada tahun 2014, Ucok dan Amma ini kemudian dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan yang ada di Cilacap, Jawa Tengah. Ucok yang udah pasrah menjalani hari-harinya di penjara. Ucok juga rajin beribadah dan sering curhat juga dengan pendetanya. Bahkan pendetanya ini kaget karena Ucok yang usianya itu 16 tahun tapi kok dijatuhi hukuman mati. Dan Ucok juga bilang kalau dia bukan pelaku. Pokoknya lah dia ceritakan dari awal sampai akhir. Setelah pendeta tahu itu semua, kebetulan tim Komisi Orang Hilang atau Tindak Kekerasan atau disebut Kontras saat itu sedang kunjungan di Nusa Kambangan untuk mewawancarai terpidana mati kasus narkoba yaitu Freddy Budiman. Pendeta yang lihat itu pun mulai menceritakan permasalahan Ucok yang dibawa umur ke salah satu tim Kontras. Tahu hal ini, tim Kontras tentu aja kaget dan mulai mewawancarai Ucok karena mereka sadar bahwa Ucok ini sangat membutuhkan bantuan hukum. Akhirnya tim Kontras bersedia membantu permasalahan Ucok dan juga meninjau kembali kasus dan hukumannya Ucok. Karena apapun kasusnya ya, anak di bawah umur ini nggak boleh dijatuhi hukuman mati dan itu melanggar undang-undang. Setelah itu, Ucok dipindahkan ke lapas Tangerang agar tim Kontras bisa lebih mudah membantu menyelidiki kasusnya Ucok. Ucok ya, yang nggak punya identitas untuk membuktikan usianya, akhirnya ia pun menjalani uji forensik untuk mengetahui usia pastinya. Dan hasilnya, dari giginya Ucok ya, terbukti bahwa Ucok ini masih berusia 16 tahun saat kejadian. Dengan bukti forensik tersebut, tim Kontras meminta untuk kasus dan hukuman Ucok ini ditinjau ulang. Pada tanggal 31 Januari 2017, Mahkamah Agung membatalkan hukuman mati untuk Ucok sesuai dengan perbuatannya yang akhirnya hukumannya pun menjadi 5 tahun penjara. Ucok yang udah menjalani hukuman sejak tahun 2012 akhirnya dibebaskan pada 17 Agustus 2017. Ucok kemudian pulang ke kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan keluarganya. Kasus ini tuh bener-bener bikin terharu tapi sedih gitu. Bayangin aja ya, lu ada di posisinya Ucok. Tapi untung aja ada bantuan ya, nggak lain dari Tuhan ya, datang untuk Ucok. Berkat kerja keras tim Kontras juga akhirnya Ucok ini bisa dapat keadilan. Tapi sayangnya 3 korban, Pak Yun, Pak Eva dan Bu Eva, belum sepenuhnya mendapatkan keadilan karena sampai sekarang pelaku yang masih buron ini belum juga tertangkap. Terima kasih udah nonton ya. Maaf banget kalau ada suara-suara, ya biasalah ya, di kampung gue ini kampung yang sibuk. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.